Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan bahas bagaimana cara menentukan panjang sisi segitiga dengan perbandingan trigonometri. Menurut saya perbandingan ini lebih mudah karena kita hanya menggunakan rumus ini saja gitu ya. Perhatikan caranya baik-baik. Ini di SMP kelas 8 kalian pasti ketemu ini ya. Nah, di sini sudutnya pasti 90 derajat ya. Terus sudut yang lain itu ada dua versi. Yang satu itu 45 sama 45. Yang satunya lagi 60 sama 30. Terus kalian harus tahu ini perbandingannya ini ya. Lihat yang 45 sama sudut 45 dulu ya. Di sini sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Kalian sudah belajar dong di Pitagoras kemarin ya kan? Sebelum ke sini pasti sudah ke Pitagoras ya. Nah, sisi miring adalah sisi terpanjang. Lihat, kalian harus hafal dulu ya ini. Sisi terpanjang kalau yang sudutnya 45 itu akar 2. Terus, karena di sini sama, di sini pasti sama ya sisinya ya, panjang sisinya ya. Berarti di sini 1, di sini juga 1. Diingat baik-baik ya. Sisi terpanjangnya akar 2, selain itu 1, 1. Lanjut, sekarang kita ke yang sudut 30 derajat sama 60 derajat. Jadi kalau diketahui sudut 30 derajat sama 60 derajat, sisi miring atau sisi terpanjangnya ini 2. Kalau tadi yang 45 sisi terpanjangnya akar 2, kalau yang 30 60 nih 2. Sebentar lagi kita masuk ke soal ya, jadi pahamin sedikit dulu. Walaupun nanti kalau kita ke soal pasti langsung paham. Lanjut. Di sini diketahui depannya sudut 30, depan sudut kecil, depan sudut 30 itu 1. Gitu ya. Yang kecil sudutnya depannya itu 1. Terus depan sudut 60 derajat itu akar 3. Bisa dipahamin? Kalau kalian belum paham, ikut ke soal dulu biar paham ya. Sekarang akan saya bahas dari nomor 1A sampai F. Tapi akan saya mulai dulu dari F dulu, baru E, D, C, B, baru ke A. Di sini akan saya balik ya. Di sini kalau 90 derajat, kita liatin F ya, 1 F dulu ya. Di sini kita berbeda. Akan saya bahas si F dulu. Kalau di sini 60 derajat, berarti sudut satunya tadi berapa? Ya benar, 30 derajat. Depan 30 derajat tadi berarti 1. Karena kecil kan? Berarti D-nya sini 1. Terus depan 60 derajat tadi berarti akar 3. Sisi terpanjang itu depannya sudut siku-siku ya pasti ya. Sisi terpanjang atau sisi miring itu tadi 2. Ya kan? Yang 60 derajat sama 30 derajat tadi perbandingannya seperti itu ya kan? Nah, sekarang kita lanjut. Yang F ini akan saya bahas. Sekarang saya pengen nyari yang D dulu lah. Kita cari yang huruf D dulu. Berarti kalau kita mau cari D, caranya D-nya ini kita taruh di atas per yang diketahui. Yang diketahui sisi miring kan? 20-nya. Berarti per 20. Sama dengan perbandingannya. Karena di sini tadi D, berarti yang atas ini juga perbandingan milik si D. Si D tadi 1 kan? Berarti satunya taruh di atas per 20-nya ini berapa perbandingannya? 2. Oke. Berarti 2-nya taruh di bawah. Kalau sudah seperti ini, terus kalian pakai perkalian silang. Artinya, D-nya ini kamu kali 2 ke bawah sini. 20-nya nanti kali 1 ya. Tapi dilihat dari yang ada hurufnya terlebih dahulu itu lebih mudah. D kali 2. Perhatikan dulu. Misal saya punya 2 kali A. Berarti, karena di sini angka, di sini huruf, beda-beda kan? Jadi angkanya kita tulis sendiri, hurufnya kita tulis sendiri. Berarti 2 kali A, 2A. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Berarti di situ D kali 2 berarti 2D. Atau D2 boleh lah. Tapi yang paling tepat angka dulu baru huruf ya. 2D. Sama dengan sekarang 20 kali 1 berarti 20. Berarti kalau kita mau cari D sama dengan 20 dibagi angka depannya D. 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. Udah ketemu D-nya ini berarti sama dengan 10. Hasilnya ya. Sekarang kita lanjut. Kita cari masih nomor F.
Tapi kita cari yang E ya. Kita cari si E. Kita cari E, berarti E-nya kita taruh di atas per yang diketahui. Ini tadi 20. Mau pakai punya si D juga bisa 10 atau kalian mau pakai 20 ini juga bisa ya. Tapi di sini kita menggunakan yang 20 saja karena yang sudah ada di soal. Berarti E per 20 yang ada di soal sama dengan perbandingan punya si E. Akar 3 kan? Taruh di atas. Sama seperti si E-nya ya, di atas. Per 20-nya berapa? 2. Berarti di sini 2. Sama seperti tadi kita pakai perkalian silang. E kali 2, karena angka sama huruf beda kan, berarti sendiri-sendiri. 2E sama dengan 20 kali akar 3. Karena 20-nya itu angkanya sendiri, terus di situ akar 3 juga akarnya sendiri, berarti kita sendiri-sendirikan juga. Berarti 20 akar 3. Kalau kita mau cari E, berarti sama dengan 20 akar 3-nya ini kita turunkan, dibagi akar depannya E, kayak tadi ya. Jadi kita bagi 2. Caranya, angka utuh kita bagi sama angka utuh. 20 dibagi 2, 10. Akarnya ikut. Akar 3-nya tetap ya. Karena kalau pembagian harus sama angka gitu ya. Kalau itu sistemnya perkalian ya. Oke, berarti yang E ini jawabannya 10 akar 3. Berarti E-nya sini panjangnya yang ini ya. Berarti ini panjangnya 10 akar 3. Ini tadi perbandingannya ya. Oke, seperti itu ya caranya ya. Sekarang kita lanjut ke yang E. Yang F sudah kan? Yang F sudah. Sudah ya. Ini kita lingkarin kalau sudah. Sekarang kita lanjut ke E. Kita mau cari A dulu. Oh ya, sebelum kita mau cari A, di sini kan 60. Satunya 60 berarti 30. Total sudut segitiga itu berapa sih? 180 ya. Oke, masih sama seperti tadi. Kalau 30, depannya 30 tadi berapa? Yang pendek tadi. Berarti 1. Depannya 60, yang B tadi berarti akar 3. Harus ingat ya. Oh ya, benar ya, akar 3 ya. Terus depannya sudut siku-siku atau sisi miring atau sisi terpanjangnya tadi berapa perbandingannya? 2. Berarti di sini 2. Sekarang kita cari A dulu ya. Berarti caranya A-nya kita taruh di atas. Sekarang kita ke E ya. Kita mau cari A. Kita mau cari yang E, tapi karena ada A sama B ini ya. Oke, kita cari A dulu. Kalau kita mau cari A, berarti yang kita cari taruh di atas A-nya. Per yang diketahui mana? Ini 5. Jadi kita tulis 5. Sama dengan, terus di sini berarti punya si A berapa perbandingannya? 2. Berarti kita taruh di atas 2-nya. Per, di sini kan yang bawah 5. Berarti yang bawah ini perbandingannya berapa punya si 5? 1. Berarti 2/1. Terus kita kalikan silang. Sama seperti tadi. A kali 1 berarti 1A. Atau dapat kita tulis A aja ya. Kalau dikalikan angka 1 pokoknya gini boleh 1A. Tapi nggak usah ditulis angka 1-nya gitu ya. Kalau depannya angka 1 nggak usah kita tulis. Terus sekarang 5 kali 2 berapa? 10. Berarti A-nya udah langsung ketemu. A-nya 10. A-nya ini berarti hasilnya 10. Ini jawabannya ya. Ini tadi perbandingan. Jadi 2-nya jangan ditulis ya. Itu untuk perbandingannya. Mudah kan pakai perbandingan ini? Sekarang kita lanjut. Kita cari yang B. Kita cari yang B. B di sini. Nah, kalau kita mau cari B, berarti yang kita cari taruh di atas B-nya per yang diketahui. Di sini tadi 5 kan? Berarti 5. Sama dengan punya si B berapa perbandingannya? Akar 3 taruh di atas. Ikutin ya. Per 5-nya berapa perbandingannya? 1. Berarti di sini 1. Kita pakai perkalian silang. B kali 1 berarti 1B atau dapat ditulis B aja. Kalau 2B ditulis 2B ya, kalau di sini 2. Tapi karena di sini 1 itu nggak ngaruh. Jadi kita tulis B aja ya. Terus sekarang 5 kali akar 3. Di sini karena angka, di sini akar berbeda, berarti dia sendiri. Berarti 5 akar 3. Berarti B-nya udah ketemu deh, 5 akar 3. Berarti di sini sampai sini hasilnya 5 akar 3. Ini perbandingan ya, hasilnya yang ini. Oke. Udah kan? Yang E sudah. Kita lanjut yang D. Yang E udah, berarti kita lingkarin. Sekarang kita lanjut yang D. Di sini masih sama, sudutnya 30-60 ya. Kalian mau nyobain nggak? Kalau kalian mau nyobain boleh loh. Oh ya, tapi saya bahas dulu ya.
kita cari yang D. Karena di sini 30, berarti satunya 30 tadi berarti 60. Depannya 30 tadi berapa? 1. Depannya 60 tadi akar 3. Depan siku-siku atau sisi miring atau sisi terpanjang 2 ya. Ini perbandingannya ya. Jadi perbandingannya ini harus kita tulis dulu. Kalian harus tahu dulu tempat-tempatnya ya. Sekarang kita lanjut. Kalau kita mau cari C, nah ini yang soal D ya. Tapi karena ada 2 yang kita cari C sama D, kita cari C dulu. Yang kita cari taruh di atas C-nya. Misal kita mau cari C per yang diketahui. Yang diketahui ini kan 17 akar 2. Berarti kita tulis 17 akar 2 sama dengan milik C berapa perbandingannya? 1. Berarti di sini kita tulis 1 per yang 17 akar 2. Berapa perbandingannya nih? Akar 3. Berarti di sini juga akar 3. Terus kalau sudah kita pakai perkalian silang. C kali akar 3 berarti karena beda kan akar 3 sama C. Jadi kita tulis akar 3 C sama dengan 17 akar 2 kali 1 berarti 17 akar 2. Kalau kita mau cari C berarti sama dengan 17 akar 2-nya kita turunkan per angka depannya C berarti akar 3. Apakah sampai di sini sudah selesai? Belum. Kalau di sini bentuknya akar, kita harus menyederhanakan dulu ya. Caranya seperti ini kalau kita mau menyederhanakan bentuk akar. Kalian nanti juga bisa klik link yang ada di bawah. Nanti di bawah deskripsi akan kita cantumkan link menyederhanakan bentuk akar ya. Oke, di sini juga saya bahas. Di sini berarti 17 akar 2 per akar 3 kan itu. Kalau kita mau ngilangin akarnya atau mau menyederhanakan ini, caranya seperti ini. Lihat angka yang bawah, karena di sini akar 3, kita bikin sama dengan atas bawah harus sama akar 3. Yang bawah sini juga akar 3. Jadi ngeliatin yang bawah ya. Biar nanti hilang akarnya. Terus kita lanjut. Kita pakai perkalian silang seperti tadi. Berarti 17 akar 2 kali akar 3. Di sini kan akar. Akar harus kita kalikan sendiri sama akar ya. Berarti di sini 17-nya kita tulis. Terus akarnya kita kalikan sama akar. Akar 2 kali akar 3. Berarti akar 6. Kita tulis akar 6. Per. Di sini yang bawah akar 3 kali akar 3. Misal ya, saya punya akar 2 kali akar 2, hasilnya 2 kali 2, 4 kan, berarti akar 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi, kalau perkalian di sini akarnya sama angkanya, berarti hilangin aja akarnya, hasilnya 2. Misal ya, saya punya soal, saya taruh sini. Misal saya punya akar 5 kali akar 5. Berarti nanti hasilnya 5. Bisa dipahamin? Jadi, kalau di sini akarnya sama angkanya, berarti kita hilangin akarnya gitu ya, kalau dikaliin ya. Ini akan saya hapus. Berarti di sini akar 3 kali akar 3 berarti 3. Udah ketemu hasilnya berarti 17 akar 6 per 3. Ini untuk yang C. Berarti yang C mana C? Nih. Yang C ini berarti hasilnya 17 akar 6 per 3. Dah. Yang penting yang bawah sudah hilang akarnya ya. Kalau belum hilang akarnya berarti kita masih harus menyederhanakan. Sekarang kita lanjut yang D. Tapi kita juga cari yang D ini ya. Oke, berarti yang kita cari taruh di atas D-nya per yang diketahui. Ini 17 akar 2. Sama dengan D-nya berapa? 2. Berarti kita taruh 2 per miliknya ini. Berarti akar 3. Kita tulis akar 3. Sama seperti tadi caranya. Berarti D kali akar 3, 17 akar 2 kali 2. D kali akar 3 berarti akar 3D sama dengan di sini angka utuh kalikan angka utuh ya. Kalau akar sama akar berarti 17 kali 2 34. Akar 2-nya karena di sini nggak ada berarti tetap akar 2. Berarti kalau kita mau cari D, 34 akar 2 dibagi angka depannya D, akar 3. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang bawah di sini bentuk akar sama seperti tadi kita sederhanakan. Berarti 34 akar 2 per akar 3-nya saya taruh di sini. Karena di sini yang bawah akar 3, berarti atas bawah sini harus bikin akar 3. Kita pakai perkalian silang. Akar kalikan akar ya. 34-nya berarti tetap akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 per
akar 3 kali akar 3. Karena sama berarti 3. Berarti jawabannya yang D ini 34 akar 6 per 3. 34 akar 6 per 3. Akar 6 ya. Jawabannya ini ya. Oke. Sekarang kita hapus. Yang D sudah ya. Yang D sudah. Sekarang kita lanjut ke C. Yang C ini masih sama ya. Kita ketemu 60-30 lagi ya. Kenapa dari tadi 60-30 terus? Kalau di situ 30 pasti yang satunya 60 ya. Di sini pasti siku-siku. Depan sudut 60 derajat tadi akar 3. Harus ingat ya. Depan sudut 30 derajat tadi 1. Terus yang sisi miring tadi berapa? 2. Kalau yang 30-60 yang sisi miringnya 2 ya. Oke, sekarang kita mau cari B. Yang disuruh nyari kan cuma si B aja. Berarti kita cuma cari satu ya nih. Oke, kita cari B. Berarti ini yang nomor C ya. Kita cari B. Berarti yang kita cari taruh di atas B-nya. Per yang diketahui ini 16. Sama dengan ini. Punyanya si B berarti akar 3. Kita taruh di atas. Per 16-nya berapa dia? 2 perbandingannya. Berarti 2. Tinggal kita pakai perkalian silang. B kali 2 berarti 2B sama dengan 16 kali akar 3. Angka sama akar sendiri-sendiri ya. Berarti 16 akar 3. Kalau kita mau cari B berarti 16 akar 3 dibagi angka depannya B nih. 2. Angka sama angka ya, berarti 16 dibagi 2 berapa? 8. Berarti tulis di sini 8. Akar 3-nya ikut aja. Udah ketemu. Berarti B-nya ketemu 8. Yang nomor C ini, yang B ini ketemu 8 akar 3 gitu ya. Oke, ini akan saya hapus. Tuh, S-nya malah ikut kehapus tuh. Oke. Yang C udah beres ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Nah, di sini kita beda. Kita ketemu tanda sama kan? Kalau tanda sama ini sisinya sama, berarti di sini pasti sudutnya 45, di sini juga 45 ya. Terus di sini tadi kalau tandanya sama, di sini 1, di sini 1. Masih ingat ya? Depannya tadi berapa? Depannya sini akar 2. Oke, gitu ya. Masih ingat kan yang sudut 45, sisi terpanjangnya akar 2 ya kan? Nah, sekarang kita lanjut. Oh ya, nanti kalau kalian mau pembuktian kok bisa ketemu akar 2 gitu, bisa komen di kolom komentar ya, akan kita bahas ya. Di sini saya cuma mau jelasin aja, terus kalian pahamin pakai Pitagoras ini ya. Kok Pitagoras sih? Trigonometri maksud saya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kita cuma suruh cari satu ya, si A. Berarti yang B itu kita suruh cari A. Berarti yang kita cari A-nya ini taruh di atas. Per yang diketahui 72 ya kan? Berarti 72 sama dengan punya si A berapa? Akar 2. Kita tulis akar 2. Per yang punya 72 berapa? 1. Berarti di sini 1. Tinggal kita pakai perkalian silang. A kali 1 berarti A. 1A tapi dapat kita tulis A aja kalau depannya 1 ya. Masih ingat kan? Sama dengan di sini 72 kali akar 2. Berarti dapat kita tulis angka sama akar sendiri ya. Berarti 72 akar 2. Udah selesai. A-nya udah ketemu 72 akar 2. Berarti di sini A-nya ini yang sisi miring ini panjangnya berarti 72 akar 2. Udah kan? Oke, ini akan saya hapus si B-nya. B-nya akan saya hapus. B-nya udah beres ya. Berarti B-nya kita lingkarin. Nah, kita lanjut yang terakhir. Berarti tinggal si A aja nih. Oke, kita cari A. Sama seperti tadi. Karena ini sama. Berarti pasti 1 sama 1. Pasti ini sudutnya nanti 45. Walaupun di sini nggak ditulis sudutnya 45 ya. Depannya siku-siku. Yang sisi miring. Sisi terpanjang. Berarti akar 2. Sama seperti tadi. Yang kita cari taruh di atas. Berarti nomor 1A. Ini yang A ya. Berarti A-nya ini kita taruh di atas. Per yang diketahui ini akar 32. Sama dengan punya si A berapa? 1. Kita taruh di atas. Per yang punya akar 32. Akar 2 sama seperti tadi ya. Tinggal kita pakai perkalian silang. A kali akar 2 berarti akar 2A. Akar 2A. Sama dengan akar 32 kali 1 berarti akar 32.
Berarti kalau kita mau cari A gimana caranya? Berarti akar 32 dibagi depannya A, akar 2. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang bawah di sini masih akar. Berarti kita harus menyederhanakan dahulu ya. Berarti kita tulis ulang lagi seperti tadi, akar 32 per akar 2. Karena yang bawah akar 2, berarti atas bawah di sini akar 2, di sini juga akar 2. Kita pakai perkalian silang. Akar 32 kali akar 2, berarti akar 64 ya. 32 kali 2, 64. Dibagi akar 2 kali akar 2, sama kan? Kalau tadi angkanya sama, berarti akarnya hilang, berarti 2. Akar 64 berapa? 8 per 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Ya udah ketemu A-nya, berarti nih di sini berarti 4. Udah selesai. Oke, sekian pembahasan dari Teras Ilmu, semoga bisa dipahamin ya. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa komen di kolom komentar, atau kalian kesusahan belajar, kalian bisa WA Teras Ilmu ya. Oke, ini tadi berarti udah kita bahas semua, kita udah lolos. WA Teras Ilmu apabila kalian ingin menghubungin 085 878 179 826. Untuk via online kita gratiskan, tapi kalian harus bersabar ya, karena harus selesai menunggu waktu kita istirahat dulu ya. Terus apabila kalian ingin bimbel, kalian juga bisa hubungi nomor WA ini, nanti akan kita pandu. Untuk lokasi kita ada di Kulon Progo ya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.